Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tata cara berwudu dan sholat bagi orang yang stroke dan mengalami kelumpuhan? Terima kasih atas jawaban Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau stroke atau lumpuh, mesti gimana nih ngadepinnya? Sholatnya dia kayak gimana? Wudunya kayak gimana? Wudu pakai air. Kalau dia bisa wudu sendiri, wudu sendiri. Kalau dia nggak bisa wudu sendiri, diwudukan. Ya, kalau diwudukan nih gimana nih? Diwudukan oleh anaknya. Kalau dia punya anak, diwudukan oleh saudaranya. Kalau dia punya saudara yang tinggal bersamanya. Kalau dia nggak ada anak, nggak punya saudara, nggak punya sesiapa yang bisa bantuin, wajib hukumnya untuk bayar orang mewudukan dia. Itu termasuk salah satu dari perawatan, teman-teman sekalian. Misalnya minta ponakan kah atau siapakah untuk waktunya sholat yang terdekat tentu aja ya, yang dekat tangga misalnya gitu, tolong ya wuduin saya nanti saya bayar. Kalau memang seperti itu, kalau memang perlu untuk dibayar, bayar teman-teman sekalian. Itu adalah salah satu dari perkara wajib, sama kayak orang nggak bisa baca Quran misalnya gitu ya. Itu teman-teman sekalian wajib nyari orang ngajarin dia baca Quran. Kalau harus dibayar, bayar. Wajib itu hukumnya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa wudhu nih, stroke, nggak ada yang bisa bantu dia untuk berwudhu, maka dia wajib membayar orang untuk bantuin dia wudhu. Belum boleh tayamum Ustazah, belum boleh tayamum. Kalau enggak dia belajar dengan kelumpuhan dia, misalnya lumpuh kakinya, tangannya enggak, berarti kan masih bisa tuh datengin air misalnya gitu ya, dia wudhu sendiri gitu, yang sebisa yang dia lakukan. Kalau memang udah benar-benar lumpuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa wudhu, nggak bisa apa, nggak bisa minta tolong orang juga untuk wudhuin dia, ya udah tayamum. Kalau masih bisa. Kalau nggak bisa tayamum juga, namanya faqidut tahurin. Wudu aja yang sebisa dia lakukan. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah wudu. Faqidut tahurin, kehilangan dua cara sesuci. Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Yang kayak begitu itu di sholat aja, nggak usah pakai wudu, gitu ya. Tapi itu hanya untuk orang yang memang benar-benar cara wudhu udah nggak memungkinkan lagi. Kalau sholatnya bagaimana? Nah, sholatnya seperti yang diajarin Nabi. Kalau bisa berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring, tidur telentang. Teman-teman saya sekalian, saya kira tidur telentang itu bagian terakhir ya. Kalau orang tidur telentang nggak bisa juga ngapain? Ya udah mati disolatin. Tapi selagi akal masih ada, seorang masih wajib untuk melaksanakan